Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Ratnevia. Nama saya Alfianur Fitri Maulida. Nama saya Umi Aziza. Nama saya Delia Cesaria Gaidi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang berakhirnya pendudukan Jepang. Yang pertama, dampak kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun dampak pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan oleh Jepang setiap pagi. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Tak berapa lama, Jepang malah melarang pemutaran Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih. Jepang juga membubarkan organisasi kebangsaan yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942 yang berisi bahwa bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang larangan ini akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang, yaitu Kempetai dengan siksaan yang sangat kejam. Para pemimpin organisasi kebangsaan yang telah dibubarkan tadi selalu dicurigai dan diawasi. Jepang betul-betul mengetahui keadaan politik Indonesia. Ini terlihat ketika Jepang hendak menduduki Indonesia. Mereka telah dilengkapi dengan berbagai macam dokumen yang berisi tentang situasi politik zaman Hindia Belanda, termasuk para tokoh pemimpin bangsa Indonesia. Di bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tennohei. Seperti telah diterangkan di atas, bahwa Jepang juga membentuk pemerintah militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putra, tapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Yang kedua, dampak pendudukan Jepang di bidang sosial dan ekonomi. Jepang berencana menguasai seluruh sumber daya Asia Tenggara atau yang mereka sebut wilayah selatan. Di Indonesia, Jepang menguasai kilang minyak bumi dari Belanda, sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya, pada awal pendudukan Jepang, perekonomian lumpuh. Indonesia yang tadinya baik-baik saja harus hidup dalam bayang-bayang perang Jepang. Yang ketiga, bidang budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung dapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini yang mayoritas beragama Islam mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam ke arah matahari terbit. 4. Pendidikan. Pendidikan bangsa Indonesia pada zaman Jepang mengalami kemunduran jika dibandingkan pada zaman kolonial Hindia Belanda. Melalui sekolah-sekolah, Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kadang-kadang dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Keuntungan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang adalah dipakainya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, pendidikan semi militer dan militer yang diberikan juga sangat berguna ketika Indonesia merdeka. Yang terakhir adalah birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah, maka berakhirlah pemerintah sementara. Kedua, aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat pembekalan perang wilayah selatan. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan Jepang Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan September 1944. Sejak itulah Jepang memberi izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru.
Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimi Gayo. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, RP Suroso sebagai Wakil Ketua Perangkap Kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya tata usaha yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R.M. Abdul Gahar Pringgodikdo. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di gedung Chow Sangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.